Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu negara, seperti perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, maupun kepentingan, agar masyarakat dapat hidup secara harmonis, rukun, dan memiliki rasa persatuan sebagai suatu bangsa. Dan salah satu wujud dari integrasi nasional adalah menghargai pendapat orang lain, yang tujuannya sebagai mencegah konflik sosial, mendukung persatuan di tengah keberagaman, memperkuat toleransi, dan menciptakan kerjasama sosial. Oke teman-teman, jadi tugas kelompok yang harus selesai dalam seminggu, kita diminta bikin proyek video dengan tema integrasi nasional. Aku udah kepikiran gimana kalau kita angkat toleransi antar budaya di masyarakat. Banyak banget contoh nyata yang bisa kita ambil. Toleransi itu bagus, tapi menurutku terlalu umum, Zal. Menurutku kita perlu bahas sesuatu yang lebih konkret lagi. Misalnya, peran pemerintah dalam menjaga integrasi nasional, biar ada data dan juga kebijakan yang nyata yang bisa kita analisis. Aku setuju sama Rizal kalau nilai sosial itu penting, tapi aku juga paham sama Ayu yang mau ada sisi kebijakan. Mungkin kita bisa cari cara supaya semuanya bisa masuk. Tapi jujur, aku agak khawatir kalau kita terlalu fokus ke kebijakan. Nanti malah kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan aku khawatir kalau cuma bahas masyarakat tanpa dasar teori, nanti dianggap kita kurang dasar ilmiahnya. Aku cuma pengen proyek ini punya pesan yang kuat, agar orang-orang di luar sana harus lihat kalau Indonesia itu hebat karena perbedaan budayaannya. Indonesia punya banyak keberagaman dari agama, budaya, suku, makanan, rumah adat, dan banyak lagi keanekaragamannya. Aku punya ide, kita gabungkan semua elemen. Rizal bisa ambil bagian tentang keragaman budaya dan contohnya dalam masyarakat. Ayu bisa jelaskan peran pemerintah dan kebijakan yang mendukung. Sedangkan Ana mengatur konsep visual biar menarik dan gak ngebosankan. Aku bantu nulis naskah dan mengatur alur supaya semuanya menyatu dengan rapi. Wah, itu keren sih. Aku udah punya kenalan di kampung sebelah yang warganya campuran dari berbagai daerah. Bisa banget dijadikan contoh nyata. Dan aku juga bisa bantu ambil data dari situs pemerintah dan juga beberapa artikel jurnal biar ada dasar teorinya. Aku bakal bikin transisi video yang menggambarkan perbedaan tapi satu tujuan, seperti potongan wajah dari latar belakang yang berbeda. Aku jadi sadar, ternyata menghadapi perbedaan itu nggak mudah, tapi juga nggak mustahil, asal kita mau mendengarkan, bukan hanya berbicara. Iya, dulu aku pikir integrasi nasional itu cuma urusan negara dan juga pejabat, tapi ternyata dimulai dari hal sekecil ini, dari meja diskusi kampus. Itu dia, integrasi nasional bukan cuma soal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi tentang bagaimana kita menjalankan maknanya dalam tindakan nyata, bahkan di hal sederhana mungkin dalam tugas kelompok. Itu baru semangat Indonesia, berbeda di bangku yang sama, tapi hati kita tetap satu untuk kemajuan bersama. Kadang integrasi nasional tidak dimulai dari gedung pemerintahan dan pidato besar, tapi dari meja sederhana, tempat 4 orang belajar mendengarkan, menghargai dan menyatukan perbedaan. Karena sejatinya, meski kita berbeda di bangku yang sama, kita tetap satu, Indonesia.